Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, setengah siang, saudara-saudara sekalian, mahasiswa baru program studi ilmu komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jember. Saya ucapkan selamat datang, selamat Anda telah bergabung dengan program studi ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Jember. Saya memperkenalkan diri, nama saya Suyono. Saya kebetulan sampai saat ini masih menjadi Kaprodi Ilmu Komunikasi, Ketua Program Studi. Saudara-saudara sekalian, tentu saya bersyukur dan berbangga hati bahwa Anda sudah menyatakan atau bertekad untuk bergabung dengan program studi ilmu komunikasi. Insya Allah saya dan teman-teman seluruh dosen di Prodi Ilmu Komunikasi siap membantu Anda, mengantarkan Anda untuk mulai hari ini dan seterusnya, dan saya berupaya atau berusaha agar Anda nanti meninggalkan kampus kita sebagai alumni itu tepat 4 tahun yang akan datang. Jadi kita sudah bertekad bahwa mahasiswa harus lulus tepat waktu, paling tidak 8 semester. Bahkan sebagian besar mahasiswa kita itu lulus sebelum 8 semester. Anda tentu bersyukur bahwa Anda tidak salah pilih bergabung dengan program studi ilmu komunikasi. Saya ingin memperkenalkan apa sebenarnya ilmu komunikasi. Mungkin bisa disimak lewat slide berikut. Ya. Selamat datang, selamat bergabung dengan program studi ilmu komunikasi. Saudara sekalian, bahwa program studi kita itu saat ini sudah terakreditasi A. Jadi kita sudah menjadi memperoleh akreditasi A itu sejak 2017 lalu. Dan kita adalah program studi pertama di kampus ini yang mendapat atau memperoleh akreditasi A. Ya, ini harus menjadi kebanggaan kita bersama, dan ini akan kita pertahankan terus sampai Anda lulus dan sampai seterusnya, gitu ya. Apa sebenarnya program studi ilmu komunikasi? Program studi ilmu komunikasi itu sebenarnya sangat luas, ya, sangat luas, melingkupi banyak hal terkait dengan komunikasi. Kalau ada yang bertanya misalnya, apakah komunikasi itu adalah program studi yang hanya mengajari mahasiswa untuk bisa ngomong? Nah, memang ada anggapan seperti itu. Anggapan seperti itu ya boleh jadi salah, tapi boleh jadi juga benar. Artinya begini, bahwa komunikasi itu punya banyak kompetensi yang bisa digali oleh mahasiswa. Apalagi ke depan trennya itu adalah sebenarnya peluang kerja itu banyak berasal dari ranah komunikasi. Ya, karena ke depan kita akan memasuki era revolusi industri 4.0, bahkan sebentar lagi juga 5.0, dan itu memungkinkan seseorang bekerja dengan menggunakan bantuan internet atau era cyber, ya. Sehingga hal-hal yang terkait dengan komunikasi itu sangat dibutuhkan di dunia kerja.
Pertama, profil lulusan kita, ya. Jadi Anda kalau sudah menjadi mahasiswa prodi ilmu komunikasi, Anda akan dididik sedemikian rupa, ya, sesuai dengan kemampuan, minat, ya, dan kompetensi Anda untuk menjadi banyak hal, gitu ya. Anda bisa memilih sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Yang pertama, Anda bisa menjadi broadcaster atau broadcasting, gitu ya. Anda bisa terjun di dunia kepenyiaran, menjadi seorang praktisi penyiaran, ya, baik itu di bidang media elektronik, begitu ya. Sekarang media elektronik itu masih terutama di bidang penyiaran radio maupun di televisi, gitu ya. Nah, sekarang justru kepenyiaran itu banyak yang dilakukan secara mandiri. Ya, kalau kita lihat dengan tumbuh suburnya podcast sekarang, para selebriti itu sudah menggeluti podcast pribadi. Mereka sebenarnya mengembangkan dunia kepenyiaran, gitu ya. Ditambah dengan para YouTuber itu juga mereka mengembangkan dunia kepenyiaran. Jadi dia bereportase, ya, kemudian ya dia menyampaikan hal-hal, pesan-pesan yang bisa diterima oleh masyarakat dengan mudah. Kemudian yang kedua atau berikutnya adalah Anda akan dididik, ya, mereka yang punya bakat menjadi seorang jurnalis, ya, maka dia akan bisa mengembangkan bakatnya di bidang jurnalistik, ya, dengan menjadi seorang jurnalis, bergabung dengan media yang sudah ada. Ya, tren memang untuk saat ini itu bidang jurnalistik adalah jurnalistik media online, gitu ya. Media online, jadi media yang berbasis internet, kemudian juga media elektronik, ya. Jadi menjadi wartawannya televisi maupun menjadi wartawannya media radio, atau ya masih banyak juga media cetak. Tetapi memang media cetak tidak seperti dulu. Jadi sudah mulai pangsa pasarnya sudah mulai surut, gitu ya. Jadi menjadi jurnalis. Berikutnya, ya, Anda yang suka cuap-cuap, suka ngomong sendiri di depan mic, ya, ini Anda bisa mengembangkan bakat Anda menjadi seorang presenter. Ya, jadi presenter itu apakah membutuhkan kemampuan untuk berbicara? Sebenarnya tidak. Tetapi di prodi ilmu komunikasi, Anda yang punya minat ke sana, Anda akan dididik di mata kuliah public speaking. Anda bisa menyampaikan pesan itu dengan baik, diajari di sana, dipraktekkan. Maka Anda yang tidak punya bakat pun kalau kepingin jadi presenter masih bisa. Karena di sini di laboratorium kita Anda akan dididik dan diajari untuk hal yang seperti itu. Berikutnya adalah marketing communication. Ya, bahwa tren sekarang di era pandemi COVID-19, kita tidak bisa melakukan penjualan secara langsung di lapangan, ya, karena kita tidak bisa bertatap muka, dan yang terjadi adalah ya melakukan penjualan dengan menggunakan media, ya, dengan menggunakan media. Dan disinilah nanti Anda dididik bagaimana kiat atau trik untuk memanfaatkan media guna melakukan pemasaran, ya. Baik Anda menjadi staf, Anda bisa menjadi staf pemasaran dari perusahaan, ya, maupun Anda bisa melakukan upaya memasarkan produk sendiri, gitu. Nah, kalau triknya sudah tahu, ya, cara memanfaatkan media sudah paham,
Anda bisa mahir di situ, maka Anda tentu akan mampu bersaing dengan mereka yang juga bergelut di bidang marketing communication. Selanjutnya, Prodi Komunikasi juga mendidik mahasiswanya untuk bisa menjadi seorang public relation. Public relation itu ya kehumasan atau humas. Humas itu hubungan masyarakat. Itu banyak hal yang bisa dilakukan kalau kita punya kemampuan di bidang kehumasan. Pemerintah butuh humas, ya. Kantor-kantor pemerintah daerah sampai ke pusat itu juga butuh humas. Bahkan kalau kita lihat bagaimana kepemimpinan Pak Jokowi itu banyak merekrut orang-orang yang pandai bicara, ya, pandai menyampaikan pesan. Bahkan beliau sampai mengontrak para buzzer, para netizen, ya, untuk menyampaikan pesan beliau. Tidak cukup Kementerian Informasi dan Komunikasi itu dianggap tidak cukup untuk era sekarang. Kenapa? Karena trennya media sosial, maka beliau dalam menyampaikan pesan itu menggunakan media sosial juga dengan merekrut para buzzer itu. Ya, ini adalah public relation. Jadi tugasnya adalah kalau Anda menjadi humasnya perusahaan, tentu Anda akan menyampaikan pesan-pesan perusahaan, baik produk maupun tentang profil perusahaan kepada masyarakat, agar masyarakat semakin percaya kepada perusahaan tersebut. Ya, public relation itu juga di berbagai sektor usaha itu menjadi front terdepan. Jadi sangat dibutuhkan bagi seseorang yang bisa menyampaikan pesan secara baik kepada masyarakat. Ya, itu adalah public relation. Itu beberapa profil dari kompetensi yang akan kami berikan kepada para mahasiswa ilmu komunikasi sehingga mereka ke depan akan mampu mengembangkan dirinya, memilih bakat apa yang ada pada diri masing-masing mahasiswa. Saudara-saudara sekalian, prodi kita dulu, ya, kita memang program studi ilmu komunikasi, jadi bukan fakultas ilmu komunikasi. Karena itu kita hanya mengemas beberapa kompetensi saja yang menjadi prioritas kita untuk kita berikan kepada mahasiswa. Ya, kalau dulu prodi kita itu konsentrasinya diarahkan kepada jurnalisme dan public relation, jadi jurnalistik dan kehumasan. Jadi dulu kita mengarah ke sana karena memang saat itu pangsa pasarnya banyak dibutuhkan seorang jurnalis dan seorang humas, begitu. Itu terbukti alumni kita itu banyak yang menjadi reporter di media lokal, di Radar itu juga ada, di televisi-televisi lokal, maupun menjadi humas atau customer service di berbagai perusahaan yang mereka bisa menjadi bumper perusahaan untuk menyampaikan pesan-pesan komunikasi perusahaan kepada masyarakat. Tetapi ke depan, sesuai dengan tren yang terjadi sekarang, apalagi ditambah dengan kebijakan pemerintah dari Kementerian Pendidikan, bahwa kita ke depan ini harus masuk dalam era baru, yaitu era kampus merdeka, merdeka belajar. Maka kita sudah merancang kurikulum baru untuk memudahkan Anda berkompetisi di dunia kerja. Karena itu kita memilih bahwa kompetensi ilmu komunikasi ke depan itu kita akan arahkan kepada dua hal, yaitu media komunikasi
dan dan marketing communication. Ya. Jadi media komunikasi bahwa sekarang menguasai media itu masih sangat penting dan itu menjadi kemampuan utama seseorang untuk bisa bersaing. Dan marketing communication itu di era sekarang memungkinkan seseorang untuk bisa bertahan hidup dengan usaha sendiri maupun bergabung di perusahaan ya sebagai orang yang punya kompetensi di bidang penjualan. Dua hal ini yang akan kita siapkan, kita rancang kurikulumnya sehingga Anda punya kemampuan lebih di bidang itu. Ya. Kemudian kami dari awal sudah bertekad bahwa mahasiswa komunikasi itu harus lulus tepat waktu. Karena itu kami siap membantu di seluruh dosen yang ada bertekad untuk membantu. Insya Allah teman-teman dosen itu semuanya bekerja ikhlas ya, dan mereka rata-rata orangnya humble ya. Dosen-dosen kita itu komunikatif ya, tidak jaim ya. Anda bisa kapan saja menghubungi mereka ya, termasuk menghubungi saya, per WA pun juga akan kita layani, sehingga kami bertekad bahwa kalau Anda siap bergabung dengan ilmu komunikasi, kami akan mengantarkan Anda lulus tepat waktu dan Anda akan sukses menggeluti dunia kerja, melanjutkan hidup Anda menjadi seseorang yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat bergabung, selamat belajar, dan selamat Anda bisa menjadi bagian dari keluarga besar ilmu komunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.